Senja perlahan turun di atas Jakarta, membias jingga lembut di kaca jendela apartemen Aura. Di balik gemerlap lampu kota yang mulai menyala, ada debar-debar kecil di dadanya yang tak bisa ia tenangkan. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun krem sederhana yang memeluk tubuh rampingnya dengan anggun. Senyumnya merekah setiap kali membayangkan hal yang mungkin terjadi malam ini. Raka akan datang. Bukan untuk sekadar mampir atau makan malam biasa. Aura tahu, meski pria itu belum mengucapkan apa-apa, ia bisa merasakannya. Tatapan mata Raka yang lebih lama dari biasanya, kalimat-kalimat yang menggantung ketika mereka bicara tentang masa depan, dan caranya gugup setiap menggenggam tangan Aura, semua menandakan sesuatu sedang disiapkan. Pukul 7 tepat, terdengar ketukan lembut di pintu. Aura membuka dengan jantung yang hampir melompat. Di depan berdiri Raka, mengenakan kemeja biru tua dan celana panjang abu-abu, sederhana namun rapi. Tangan kirinya menggenggam kotak kecil berwarna hitam. "Hai," ucapnya. Suaranya agak serak. Aura tersenyum. "Masuk, Rak. Aku sudah menunggu." Raka duduk di sofa, terlihat gelisah. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya memegang tangan Aura yang duduk di depannya. "Aura," katanya pelan, "aku nggak punya banyak. Aku nggak bisa janji hidup mewah atau liburan ke luar negeri tiap tahun. Tapi satu hal yang bisa aku jamin, aku akan setia. Dan aku cinta kamu, setiap hari, seumur hidupku." Lalu ia membuka kotak kecil itu. Sebuah cincin perak sederhana berkilau di dalamnya. "Maukah kamu menikah denganku?" Aura tidak langsung menjawab. Ia menatap mata Raka, dan dalam diamnya ia merasakan seluruh dunia berhenti. Air matanya jatuh, bukan karena ragu, tapi karena bahagia. "Iya, Raka, aku mau," jawabnya lirih. Raka tersenyum lega dan memasangkan cincin itu ke jari manis Aura. Mereka lalu tertawa kecil, canggung namun penuh kebahagiaan. Malam itu mereka rayakan dengan nasi goreng bungkus dan teh hangat di balkon kecil apartemen. Tanpa lilin, tanpa musik romantis, hanya suara kota dan detak jantung yang saling berpadu. Aura merasa malam itu adalah awal dari kehidupan yang ia impikan. Namun di balik tawa dan cinta itu, Aura menyimpan satu ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Bularas, ibunya. Ia tahu wanita itu tak akan mudah menerima pilihan hatinya. Sejak kecil, Bularas selalu bicara tentang masa depan yang mapan, tentang pentingnya pasangan yang sepadan, tentang bagaimana cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Aura belum memberitahu ibunya tentang lamaran ini. Belum siap menghadapi reaksi yang sudah ia duga. "Aku mau bicara ke ibu minggu ini," katanya pada Raka saat pria itu pamit pulang. "Aku ikut kalau kamu mau. Tapi kalau lebih baik kamu duluan." "Aku ngerti," jawab Raka. Aura mengangguk. "Terima kasih, Rak." Raka tersenyum dan mengecup keningnya sebelum pergi. Saat punggungnya menghilang di balik pintu, Aura berdiri lama di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkedip seperti bintang. Tangan kanannya menggenggam cincin yang baru saja menghiasi jari manisnya. Di sanubarinya, ada cinta yang hangat, dan badai yang mulai membayang. 2 hari setelah lamaran itu, Aura memutuskan untuk menghadapi ibunya. Ia tahu tak ada waktu yang benar-benar tepat untuk membawa berita seperti ini, jadi lebih baik dilakukan secepat mungkin. Aura menyiapkan diri, bukan hanya dengan keberanian, tapi juga kesabaran. Ia tahu, ibunya bukan perempuan yang mudah diyakinkan, terutama soal pria yang akan mendampingi putrinya satu-satunya. Rumah Bularas berdiri anggun di kawasan elit Jakarta Selatan. Bergaya modern klasik, dengan taman depan yang selalu terawat, seperti pemiliknya. Rapi, elegan, dan tegas. Aura memarkir mobilnya, menarik napas panjang, lalu turun dengan langkah mantap. Bularas menyambut di ruang tamu.
Mengenakan blus sutra berwarna gading dan kalung mutiara, ia seperti biasa tampil berwibawa. Kamu mendadak banget ngajak makan bareng hari ini. Ada apa? Tanyanya sambil menuang teh. Aura tersenyum kecil. Aku ada kabar. Dan aku ingin ibu bertemu seseorang. Alis Bularas naik sedikit. Seseorang. Aura tak menjawab. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Raka masuk, membawa kotak kecil berisi oleh-oleh roti kesukaan Bularas. Ia memberi salam dan tersenyum sopan. Assalamualaikum, Bu. Bularas berdiri. Tatapannya sejenak kosong, menilai pria yang berdiri di hadapannya dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Raka memang bukan pria dengan jas mahal, tapi rapi, bersih, sopan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, katanya, tanpa senyum. Raka duduk di sebelah Aura. Tangannya menggenggam lututnya, berusaha tetap tenang. Aura memperhatikan reaksi ibunya, yang kini tampak tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat, melainkan senyum menilai. Seperti juri melihat peserta audisi. Percakapan berlangsung canggung. Aura mencoba mencairkan suasana. Bu, ini Raka. Dia calon suamiku. Suasana mendadak hening. Bularas menoleh perlahan. Senyumnya menghilang. Calon suami. Aura mengangguk. Kami sudah bertunangan 2 hari lalu. Di mana? Di apartemenku. Sederhana, cuma berdua. Bularas tertawa kecil. Tertawa yang membuat Aura merinding. Sederhana. Ya, kamu langsung terima. Iya, Bu. Karena aku yakin. Bularas menatap Raka. Maaf, boleh saya tahu, kamu kerja di mana? Saya punya bengkel sendiri, Bu. Kecil, tapi milik pribadi. Di daerah Pancoran. Bengkel? Ulang Bularas. Kini tak menyembunyikan nadanya. Raka mengangguk. Saya juga sedang ambil S2 malam di universitas swasta. Jurusan teknik mesin. HM. Bularas menyesap tehnya. Jadi, kamu melamar anak saya tanpa bicara ke saya dulu? Bu, jangan seperti itu, potong Aura lembut. Tidak, saya cuma ingin tahu. Anak saya dididik dengan baik, dikuliahkan ke luar negeri, dibesarkan dalam lingkungan yang tidak main-main. Dan sekarang datang pria, dengan segala hormat, dari dunia yang sama sekali berbeda, lalu mengajak menikah begitu saja. Raka menunduk sejenak, tapi ia tak gentar. Saya paham, Bu, dan saya tidak pernah menganggap Aura sebagai milik, tapi saya mencintainya. Dan saya ingin bertanggung jawab. Cinta itu murah. Nah, semua orang bisa bilang cinta. Tapi kamu pikir cinta cukup bayar listrik? Sewa rumah? Pendidikan anak? Aura mulai geram. Bu, cukup. Ini bukan wawancara kerja. Aku yang akan menjalani hidup dengannya. Bukan ibu. Justru karena kamu yang menjalani, aku ingin kamu tidak menyesal. Aura, kamu pikir ini cerita drama di film? Nikah dengan tukang bengkel lalu hidup bahagia selamanya? Bangun. Sayang, ini dunia nyata. Raka berdiri perlahan. Wajahnya tenang, tapi tatapannya dalam. Maaf, Bu. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya akan pamit dulu. Terima kasih sudah menerima saya. Aura ikut berdiri. Raka, biar aku dulu yang pergi. Aur, kita bicara nanti. Dengan langkah mantap, Raka pergi. Tidak marah, tidak menyerah, tapi memberi ruang. Aura menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Lihat, bahkan dia tahu diri, ujar Bularas. Aura menoleh. Tidak,
Bu, dia hanya tahu tempat dan tahu kapan harus menahan diri. Sayangnya, ibu tidak. Dengan suara berat, Aura mengambil tasnya. Aku pergi dulu, Bu. Tapi satu hal yang ibu harus tahu, aku tidak akan mundur dari pilihanku hanya karena dia bukan dari keluarga kaya. Bularas tak menjawab, hanya menatap Aura dengan mata keras. Dan untuk pertama kalinya sejak kecil, Aura merasa ibunya bukan lagi tempat pulang yang aman. Sejak pertemuan itu, rumah Bularas terasa lebih dingin dari biasanya. Aura tidak kembali ke sana selama beberapa hari. Ia memilih tetap di apartemennya, menghindari ketegangan yang sudah terlalu jelas menggantung di antara mereka. Namun Bularas tidak diam. Di balik diamnya yang tampak elegan, ia sudah mulai menyelidiki. Telepon demi telepon ia lakukan. Dari menelusuri nama lengkap Raka, mencari akun media sosialnya, hingga memeriksa daftar dosen pembimbing di universitas tempat Raka kuliah. Bularas bukan tipe ibu yang menyerah hanya karena anaknya bersikeras. Ia ingin tahu siapa sebenarnya pria itu. Dan ia tidak menyukai apa yang ia temukan. Sore itu, ia duduk di ruang tamu sambil menatap layar tablet. Di sana ada foto bengkel milik Raka, bangunan semi permanen dengan papan nama usang, berdiri di pojok jalan sempit di daerah Pancoran. Seorang pria tua yang ternyata ayah Raka muncul di latar belakang, mengenakan kaos lusuh, tengah mengganti ban motor. Bularas mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. "Apa-apaan ini?" gumamnya. Tak lama, ia menelepon adik perempuannya, Tante Lilis. "Kamu tahu calon suami Aura itu siapa? Tukang bengkel. Ayahnya juga tukang bengkel. Rumahnya kontrakan. Kamu percaya?" Tante Lilis tertawa tidak percaya. "Aura pasti cuma main-main, Mbak." "Tidak. Mereka sudah bertunangan diam-diam. Mbak harus cegah. Aura terlalu berharga untuk disia-siakan ke lingkungan seperti itu." "Tenang. Aku tidak akan tinggal diam." Di apartemennya, Aura duduk bersama Raka. Mereka baru saja selesai makan malam buatan Aura, sambal tempe dan sayur asem yang ia banggakan. "Aku rasa ibu nggak akan berhenti sampai di situ," ujar Aura sambil menatap piringnya yang sudah kosong. Raka mengangguk pelan. "Aku ngerti. Aku bisa rasain. Kamu tahu, waktu kecil, ibu sering bilang hidup itu kompetisi. Siapa yang punya mobil lebih dulu? Siapa yang bisa belanja di mall paling mahal? Aku capek dengar itu dari kecil." "Aku bukan peserta lomba, Aura," jawab Raka, lembut. "Dan aku nggak pernah niat menangkan kamu dari siapapun. Aku cuma mau jadi orang yang kamu bisa andalkan." Aura menggenggam tangannya. "Kita akan lewati ini. Aku yakin." Namun keyakinan Aura segera diuji. Malam harinya, ia menerima pesan dari ibunya. "Aura, ibu ingin kamu datang makan malam besok. Tante Lilis dan Om Haris juga akan hadir. Bawa Raka. Ibu ingin semua tahu siapa calon suamimu itu. Jangan tolak. Ini penting." Aura menatap pesan itu dengan mata membeku. Ia tahu persis maksud undangan itu. Bukan silaturahmi, tapi ujian. Sebuah sesi interogasi keluarga berkedok makan malam. Keesokan malam, Aura dan Raka tiba di rumah ibunya. Rumah tampak lebih mewah dari biasanya. Taplak baru, piring porselen, bahkan lilin aromaterapi menyala di meja makan. Tante Lilis dan Om Hari sudah duduk, menatap Raka seperti menilai barang yang hendak dibeli. Obrolan dimulai dengan basa-basi, lalu pelan-pelan berubah jadi tekanan. "Kamu punya bengkel, ya?" tanya Om Haris. Nada suaranya datar. "Iya, Om. Saya buka sejak 3 tahun lalu." "Cuma satu," selip Tante Lilis. Raka mengangguk. "Untuk saat ini. Jadi kamu belum punya rumah sendiri?"
Masih ngontrak, Tante. Tapi saya nabung. Bularas memotong. Suaranya halus tapi tajam. Nabung berapa lama untuk cicil rumah sekarang? Dengan penghasilan tukang servis motor. Aura menahan napas. Raka menatap ibunya lama sebelum menjawab. Tenang. Mungkin 5 atau 7 tahun lagi, Bu. Tapi saya kerja keras. Saya nggak malas. Dan saya yakin bisa. Senyum Bularas melengkung kecut. Yakin saja tidak cukup dalam membangun keluarga. Nak. Aura meletakkan sendoknya. Cukup, Bu. Ini bukan pengadilan. Tante Lilis tertawa pelan. Sayang, kami cuma khawatir. Kamu cantik, pintar, kerja bagus. Masa jodohnya segini? Segini? Ulang Aura, menahan amarah. Dia punya prinsip. Dia nggak malu jadi diri sendiri. Dan dia lebih jujur dari semua lelaki yang pernah ibu kenalkan ke aku. Bularas terdiam. Aura berdiri. Terima kasih untuk makan malamnya. Tapi kami pamit. Raka ikut berdiri. Tapi sebelum melangkah, ia menunduk sopan ke keluarga Aura. Terima kasih sudah menerima saya malam ini. Saya tahu saya belum bisa beri banyak. Tapi saya serius. Dan saya tidak akan pernah permainkan Aura. Setelah mereka keluar dari rumah, Aura tidak berkata apa-apa. Tapi di dalam mobil, air matanya jatuh pelan. Aku nggak nyangka mereka akan serendah itu. Raka menggenggam tangannya. Kita masih punya satu sama lain. Aura menoleh. Matanya merah. Tapi apakah itu akan cukup? Rak? Kalau dunia terus lihat kamu seperti itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keyakinan Aura mulai goyah. Aura sudah seminggu tidak mengangkat telepon dari ibunya sejak malam makan keluarga itu. Bukan karena ia tidak berani, tapi karena ia tahu, setiap kali ia bicara dengan Bularas, hatinya seperti diiris-iris. Ucapan-ucapan tajam, sindiran yang dibungkus kekhawatiran, dan nada meremehkan yang selalu hadir. Bahkan ketika Bularas tersenyum, Aura tahu, ibunya belum selesai. Dan ia benar. Pagi itu, Bularas datang langsung ke kantor Aura. Muncul di ruang resepsionis tanpa janji, mengenakan setelan blazer mahal dan parfum khasnya, membuat semua staf di sana kikuk dan langsung berdiri. Aura yang tengah memimpin rapat di ruang meeting kecil pun dipanggil secara mendadak. Ibu kamu datang dan kelihatan marah, bisik asistennya. Aura menarik napas panjang dan keluar. Bu, kenapa kesini? Kalau kamu tak mau bicara di rumah, aku yang akan cari kamu dimanapun kamu sembunyi, jawab Bularas tenang, tapi nadanya jelas penuh tekanan. Kita bicara sekarang. Aura mengajak ibunya ke ruang kerja pribadinya. Ia menutup pintu, memastikan tak ada yang bisa mendengar. Bu, aku sedang kerja. Aku juga sedang menyelamatkan masa depan kamu, jawab Bularas. Ia duduk dengan anggun, membuka tasnya, dan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Apa ini? Baca saja. Aura membuka map itu. Di dalamnya ada salinan laporan keuangan usaha bengkel milik Raka, foto rumah kontrakan keluarganya, dan fotokopi KTP ayah Raka. Aura menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. Ibu menyelidiki latar belakang Raka. Ya, dan aku tahu cukup banyak sekarang. Termasuk fakta bahwa dia pernah telat bayar uang kuliah selama 3 bulan, tinggal di kontrakan tanpa sertifikat, dan... Bu, suara Aura naik. Bularas tidak terganggu. Aura, dia bukan untuk kamu. Aku sudah bilang dari awal. Dan aku ulangi lagi sekarang. Sebagai ibumu, putuskan hubungan dengan Raka. Sekarang. Aura berdiri. Tangannya gemetar. Bu, aku bukan anak kecil. Aku sudah 26 tahun.
Aku bisa pilih sendiri siapa yang aku cintai, siapa yang ingin aku nikahi. Kamu pikir cinta cukup? Potong Bularas cepat. Kamu pikir nanti, ketika kamu sakit, hamil, atau harus tinggal di rumah sempit, kamu akan bahagia? Jangan naif. Aura, cinta tanpa uang hanya jadi beban. Raka bukan pengangguran. Dia bekerja, dia punya usaha sendiri, dia kuliah. Aura mulai emosi. Tapi dia bukan kita, seru Bularas. Kali ini kehilangan kendali. Dia tidak datang dari dunia yang sama, Aura. Dan cepat atau lambat, perbedaan itu akan hancurkan kalian. Hening. Aura tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya, wanita yang sejak kecil ia hormati, kagumi, bahkan takutkan, dan kini terasa seperti orang asing. Kalau kamu tetap memilih dia, kata Bularas akhirnya, dengan nada lebih dingin, jangan anggap aku ibumu lagi. Kata-kata itu seperti tamparan. Untuk beberapa saat, Aura tidak bisa bernapas. Ibu serius. Serius. Aku tidak akan hadir di pernikahan kalian. Aku tidak akan bantu sepeser pun. Dan kamu boleh keluar dari rumah hari ini juga kalau memang sudah merasa cukup dewasa untuk memilih jalan sendiri. Aura berdiri lama. Jantungnya berdegup kencang. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kecewa. Baik, Bu. Kalau itu pilihan ibu, maka aku juga akan ambil pilihanku. Jadi kamu memilih dia. Aura menatap lurus. Aku memilih diriku sendiri. Dan orang yang memperjuangkanku. Bukan yang menghancurkanku hanya karena gengsi. Bularas tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri, menyambar tasnya, dan keluar dari ruangan Aura tanpa menoleh. Setelah pintu tertutup, Aura duduk. Tangis yang ia tahan sejak tadi akhirnya pecah. Bukan karena ancaman itu, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ibunya menjadikannya musuh. Dan Aura tahu, tidak akan ada jalan kembali yang mudah. Hari-hari setelah ultimatum itu terasa seperti hidup di dua dunia yang terpisah. Di satu sisi, Aura masih menjalankan rutinitas kerjanya sebagai manajer kreatif. Meeting, deadline, pitching klien, semuanya tetap berjalan. Tapi di sisi lain, hidup pribadinya mulai hancur perlahan. Bukan karena kesalahan dirinya atau Raka, melainkan karena satu orang, ibunya sendiri. Awalnya Aura mengira Bularas hanya akan diam dan membiarkannya menjalani hidupnya sendiri. Tapi ternyata ia keliru. Suatu pagi, Aura menerima pesan dari bibinya yang tinggal di Bandung. Aura, betul kamu mau menikah dengan lelaki bernama Raka? Kami dengar dari ibumu kalau dia sudah pernah nipu keluarga lain soal investasi. Kamu yakin dia bukan penipu? Aura membeku membaca pesan itu. Dalam minggu yang sama, seorang rekan kerja yang juga merupakan kenalan lama keluarganya mulai bersikap dingin padanya. Sahabatnya, Dinda, bahkan mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kasih tahu temanmu, Aura, jangan bodoh. Masa depan dia hancur kalau terus sama lelaki miskin itu. Aura tahu, semua ini bukan kebetulan. Seseorang sedang menyebarkan cerita palsu. Dan orang itu hanya bisa satu, Bularas. Ketika Aura mencoba mengonfrontasi ibunya lewat telepon, Bularas tidak mengangkat. Ia juga memblokir nomor Aura di WhatsApp. Namun di balik semua itu, Bularas mulai membangun narasi lain kepada keluarga besar dan kolega-koleganya. Anak saya sedang keras kepala. Dia tertipu lelaki yang katanya punya bisnis, padahal bengkelnya hampir bangkrut, ujar Bularas dalam satu acara arisan keluarga. Bayangkan, calon menantu saya masih ngontrak rumah. Anak tukang montir. Bagaimana bisa dia pikir pria seperti itu pantas? Lanjutnya, membuat para kerabat mengangguk simpati. Dari satu telinga ke telinga lain, berita itu menyebar, tumbuh, dan berubah bentuk. Dari
anak montir, menjadi penipu bermodus cinta. Di kantor, Aura mulai merasa tertekan. Beberapa klien yang sebelumnya dekat mulai menjaga jarak. Yang lebih menyakitkan, sahabat masa kecilnya, Vina, juga mulai menjauh. "Aura, kamu yakin Raka bukan seperti yang orang bilang?" tanya Vina suatu sore saat mereka bertemu di kafe. Aura menatap sahabatnya. "Kamu pikir aku segoblok itu untuk nggak tahu siapa orang yang aku pilih buat hidupku?" Vina terlihat tak nyaman. "Maaf, aku cuma... semua orang ngomongin itu. Semuanya karena ibu. Dia yang mulai ini semua." Vina tak menjawab, hanya menunduk. Aura pulang dengan hati remuk. Malam harinya, ia menangis di pelukan Raka. "Mereka bilang kamu penipu. Mereka pikir kamu hanya numpang hidup sama aku." Raka terdiam. Ia tidak membalas. Hanya membelai rambut Aura. Mencoba menenangkan walau hatinya sendiri bergolak. "Aku nggak peduli mereka bilang apa," lanjut Aura, lirih. "Tapi aku capek, Rak. Aku capek dibikin terlihat bodoh di depan dunia." Raka menarik napas panjang. "Kalau kamu mau berhenti, aku ngerti. Aku ngerti banget." Aura langsung menoleh. Matanya basah. "Kamu juga mau pergi?" "Bukan itu maksudku. Kalau kamu juga mulai ragu, bilang aja." Raka berdiri, mengacak rambutnya sendiri dengan frustasi. "Aku nggak ragu sama kamu, Aura. Aku ragu sama diriku sendiri. Aku pengen bisa jagain kamu, tapi semua orang bikin kamu menderita cuma karena milih aku. Aku yang salah." "Kamu nggak salah, Rak. Yang salah mereka yang gak pernah kenal kamu tapi merasa paling tahu." Hening sejenak. Lalu Raka bicara lagi, lebih tenang. "Aku gak akan pergi. Tapi kalau kamu butuh waktu, aku ngerti. Kita bisa tarik napas sebentar." Aura menatapnya. Dalam matanya, ada luka, cinta, dan kebingungan bercampur jadi satu. "Aku cuma butuh satu hal sekarang, Rak." "Apa?" "Kamu jangan ikut mundur. Karena semua orang udah cukup menyakiti aku. Jangan kamu ikut tambah satu lagi." Raka mengangguk. "Aku tetap di sini. Sampai kamu yang minta aku pergi." Namun, Aura tidak tahu bahwa perang yang dilancarkan ibunya belum selesai. Keesokan harinya, ia menerima surat dari pihak wedding organizer. Pernikahan mereka dibatalkan sepihak. Bularas, yang sebelumnya bertindak sebagai penanggung jawab administratif, telah menarik semua dana, memblokir vendor, dan membatalkan semua kontrak. Aura terduduk. Surat itu masih di tangannya. Dan saat itulah, ia menyadari satu hal. Ini bukan sekadar penolakan ibu kepada pasangan anaknya. Ini perang. Dan dia harus memilih, bertahan atau menyerah. Sore itu, langit Jakarta mendung. Udara terasa berat, seakan menahan hujan yang enggan turun. Di dalam rumah besar bergaya modern minimalis itu, Aura berdiri di depan pintu kamarnya sambil memandang koper yang baru saja ia tutup. Ia menatap sekeliling. Meja belajar tempat ia biasa mengerjakan tugas sekolah dulu, rak buku kecil yang penuh novel favorit, dan lukisan kecil yang dibuat almarhum ayahnya. Semua itu adalah bagian dari hidupnya sejak kecil. Tapi hari ini, ia memutuskan untuk meninggalkannya. Bukan karena ia ingin pergi, tapi karena ia tidak lagi punya tempat di dalam rumah itu. Sejak pernikahannya dibatalkan sepihak oleh ibunya dan semua vendor memutus kontrak karena tekanan Bularas, Aura merasa rumah itu bukan lagi rumah. Ia bukan tamu, tapi tahanan. Setiap hari, jika Bularas bicara dengannya, hanya akan berisi sindiran, hinaan, atau diam yang membekukan udara. Pagi itu, ia memberanikan diri bicara langsung. "Bu," ucap Aura pelan di meja makan.
Bularas tidak menjawab. Ia hanya memotong buah di piring kristal miliknya dengan rapi, seakan suara Aura hanya suara angin. Aku sudah cukup. Aku mau pergi dari rumah ini. Pergilah, jawab Bularas singkat. Rumah ini bukan tempat untuk anak yang durhaka. Aura terdiam. Ia sudah menduga akan mendengar kalimat itu, tapi tetap saja sakit. Kamu pikir kamu bisa hidup bahagia dengan lelaki miskin itu? Dia bahkan tidak sanggup bayar uang gedung. Lanjut Bularas, suara tajam. Aura mengangkat wajahnya. Aku lebih pilih hidup sederhana tapi dihargai, daripada tinggal di rumah mewah tapi diinjak harga diriku. Bularas tertawa kecil. Kamu itu keras kepala seperti ayahmu. Mati-matian membela orang yang bahkan belum tentu bisa kasih kamu masa depan. Justru karena ayah dulu percaya pada orang, Bu. Dan aku bersyukur aku mewarisi itu. Bularas berdiri. Tatapannya dingin. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Jangan bawa nama keluargaku kalau suatu hari kamu menyesal. Aura menahan napas. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Baik, Bu. Saya pamit. Dengan satu tarikan koper dan langkah tegap, Aura meninggalkan rumah besar itu. Hari mulai gelap saat ia tiba di apartemen kecil milik sahabatnya, Dinda. Teman yang selalu ada sejak kuliah, yang kini menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman. Dinda membuka pintu dengan wajah cemas. Kamu beneran datang? Aura mengangguk. Aku udah nggak tahan. Dinda langsung memeluknya erat. Aura akhirnya menangis. Bukan karena kelemahan, tapi karena akhirnya ia bisa jujur tentang luka-lukanya. Kamar tamu kosong. Kapanpun kamu butuh, tinggal di sini aja sampai kamu siap, kata Dinda sambil membantu menarik koper ke dalam. Aura mengangguk sambil mengusap air matanya. Makasih, Din. Malam itu, Aura duduk di balkon kecil apartemen itu, memandang lampu-lampu kota yang berkedip dari kejauhan. Raka menelepon. Kamu udah di sana? Udah. Di tempat Dinda. Maaf, Aura. Aura menggeleng, meski tahu Raka tak bisa melihat. Bukan salah kamu. Raka terdiam beberapa detik, lalu bertanya, kamu yakin gak nyesel ninggalin semua itu? Rumah, keluarga, kemewahan. Aku nyesel karena harus memilih. Tapi aku lebih nyesel kalau harus hidup berpura-pura. Ada jeda. Lalu Raka berkata pelan, aku janji, suatu hari aku bakal buat kamu gak pernah nyesel pilih aku. Aura tersenyum tipis. Nggak usah janji. Cukup kamu tetap jadi diri kamu sendiri. Itu aja udah cukup buat aku. Beberapa hari kemudian, Aura mulai hidup dengan ritme baru. Ia pergi bekerja dari apartemen Dinda, mengurus makan dan cucian sendiri, dan menyicil kembali mimpi-mimpinya yang sempat terganggu. Tapi ia sadar, hidupnya sekarang adalah awal baru, dengan luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Dan tanpa ia tahu, diam-diam, keputusan Aura meninggalkan rumah mulai menjadi bisik-bisik keluarga besar. Beberapa mulai memojokkan Bularas karena terlalu keras. Tapi wanita itu tetap pada pendiriannya. Yang ia tidak duga, kehilangan Aura membuat hatinya mulai gelisah. Namun egonya masih lebih besar daripada rasa rindu. Dan dalam diam, Bularas hanya menatap kamar Aura yang kosong, tanpa bisa tidur nyenyak. Sudah seminggu lebih Aura tinggal bersama Dinda. Ia mulai terbiasa dengan ruang sempit, aroma kopi instan tiap pagi, dan suara kendaraan dari jendela apartemen. Hidup yang lebih sederhana, tapi ia merasa lebih bebas. Namun tidak dengan hatinya. Hatinya justru makin sering sesak. Bukan karena kehilangan fasilitas atau kenyamanan, tapi karena ia mulai merasakan perubahan pada seseorang yang sangat ia cintai, Raka. Awalnya, Aura mencoba memahami.
Raka tak lagi seantusias dulu saat mereka berbicara soal masa depan. Ia masih menelepon, tapi seringnya hanya untuk menanyakan kabar, lalu cepat-cepat mengakhiri percakapan. Aura mendiamkan. Mungkin Raka lelah, pikirnya. Toh, hidup mereka sekarang penuh tekanan dari banyak arah. Tapi hari demi hari, sikap Raka makin terasa jauh. Suatu malam, saat Aura sedang mencuci piring di dapur kecil apartemen, ponselnya berbunyi. Nama Raka muncul di layar. Aura buru-buru mengangkat. "Halo, Rak," sapa Aura sambil tersenyum. "Hei." Raka menjawab lirih. "Kamu udah makan?" "Udah, barusan." Suasana hening. "Rak." Aura mencoba membuka topik. "Aku lagi mikirin, gimana kalau kita tetap nikah sederhana aja? Nggak usah resepsi besar. Mungkin cuma akad di kawah, terus makan bareng keluarga sahabat dekat aja. Aku capek mikirin pendapat orang." Di ujung telepon, Raka diam lama. "Aura?" Suara Raka terdengar berat. "Aku juga udah mikirin ini semua. Tapi makin aku pikirin, makin aku ngerasa aku bukan orang yang tepat buat kamu." Aura langsung terdiam. Jantungnya berdetak cepat. "Apa maksud kamu?" tanyanya pelan. "Aku cuma anak montir." "Aura, ibumu nggak salah. Aku nggak punya apa-apa. Kamu ninggalin rumah, ninggalin segalanya cuma buat aku. Aku takut, aku malah nyeret kamu ke bawah." "Raka." Suara Aura tegas. "Kamu pikir aku nggak tahu siapa kamu? Kamu bukan cuma anak montir. Kamu lelaki pekerja keras. Kamu kuliah sambil buka bengkel. Kamu bukan penipu. Kamu jujur. Itu semua lebih dari cukup buat aku. Tapi buat dunia, nggak cukup. Aku nggak peduli dunia, Rak." Raka menarik napas di seberang sana. "Aura, aku sayang kamu. Tapi aku juga nggak mau jadi alasan kamu jauh dari keluargamu. Mungkin kita butuh waktu. Kamu juga butuh waktu untuk berdamai dengan ibumu. Jadi kamu nyerah?" "Bukan nyerah. Aku mundur sebentar aja. Sampai semuanya lebih tenang." Aura tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap kosong ke dinding dapur yang lembab. Untuk pertama kalinya sejak Raka melamarnya, Aura merasa sendiri. Besoknya, Aura tidak langsung membalas pesan Raka. Ia memilih diam, mencoba mencerna semuanya. Dinda, yang melihat perubahan Aura, tak bisa menahan diri. "Kamu marah?" tanya Dinda sambil menyodorkan segelas teh. Aura menggeleng pelan. "Bukan marah, kecewa." "Iya. Kalau dia benar-benar cinta, dia nggak akan mundur," kata Dinda jujur. Aura menatap kosong keluar jendela. Atau justru karena dia cinta, dia merasa harus mundur? Dinda terdiam. "Aku ngerti dia takut. Tapi kenapa harus mundur sekarang? Saat aku udah kehilangan semuanya buat dia?" Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mengisi ruangan. Hari-hari berikutnya, Raka tetap mengirim pesan, tapi tak lagi membahas masa depan. Sekadar, jaga kesehatan, ya, atau semangat kerja. Aura mulai merasa itu bukan lagi hubungan. Itu hanya sisa komunikasi antara dua orang yang pernah saling mencintai. Suatu hari, Aura memberanikan diri mengunjungi bengkel Raka, tanpa memberitahu lebih dulu. Saat ia tiba, Raka sedang memperbaiki motor sambil mengenakan kaos lusuh dan tangan penuh oli. Raka terkejut melihat Aura berdiri di pintu bengkel. "Aura, kamu ngapain kesini?" Aura tersenyum pahit. "Mau lihat kamu. Sekalian nanya, kamu masih cinta sama aku, Rak?" Raka tertunduk. Ia terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Masih."
Kalau gitu jangan mundur. Aku bukan takut kehilangan kamu, Aura. Aku takut kamu bakal nyesel suatu hari. Aku yang jalani hidupku. Aku yang tahu apa yang bakal aku sesalin dan enggak. Tapi kalau kamu mundur sekarang, aku akan mulai pertanyakan semuanya, termasuk rasa kamu ke aku. Raka memejamkan mata. Ia jelas bingung, tertekan. Aku cuma minta satu hal, lanjut Aura. Jangan bikin aku berjuang sendirian. Kalau kita kalah, biar kita kalah sama-sama. Tapi jangan kamu yang pergi duluan. Raka menatap mata Aura. Di sana, ia melihat luka, cinta, dan harapan terakhir. Ia tak menjawab. Tapi kali ini, ia menggenggam tangan Aura erat. Dan dalam genggaman itu, Aura tahu, meski Raka sempat ragu, ia masih memilih bertahan. Untuk saat ini. Namun di sisi lain kota, Bularas mendengar kabar bahwa Aura menemui Raka lagi. Ia menatap foto Aura yang masih terpajang di dinding rumah. Lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Belum cukup rupanya aku hancurkan mimpi itu. Dan ia mulai menyusun langkah selanjutnya. Hari itu mendung lagi. Langit Jakarta seperti memantulkan isi hati Aura. Gelap, murung, dan tak pasti. Tapi meski demikian, Aura bangun dengan semangat yang baru. Ia dan Raka sepakat untuk tetap melanjutkan hubungan mereka. Meskipun belum bicara soal tanggal, semangat untuk bersama kembali hidup. Namun Aura lupa satu hal penting. Ibunya belum menyerah. Pagi itu, Aura menerima panggilan telepon dari kantor urusan agama tempat ia dan Raka dulu mendaftar. Selamat pagi, ini Ibu Aura. Benar? Ya, saya sendiri. Maaf, kami ingin konfirmasi. Apakah benar pernikahan Anda dengan Bapak Raka pada tanggal 27 telah dibatalkan oleh pihak keluarga Anda? Aura terdiam. Nadinya berdegup cepat. Dibatalkan? Siapa yang membatalkan? Sesuai surat yang kami terima, pembatalan diajukan oleh ibu kandung Anda, Ibu Laraswati. Suratnya resmi dan ditandatangani pihak keluarga. Aura merasa kakinya lemas. Tapi, saya dan calon suami saya tidak pernah setuju membatalkan. Maaf, Ibu. Tapi secara administratif, kami tidak bisa memproses lebih lanjut sebelum ada klarifikasi tertulis dari kedua belah pihak. Aura mematikan telepon dengan tangan gemetar. Aura langsung menelepon Raka dan menceritakan semuanya. Raka marah. Tentu saja. Tapi ia juga pasrah. Aku udah duga. Ibumu pasti belum selesai. Aura tidak menunggu waktu. Ia pulang ke rumah ibunya. Untuk pertama kalinya sejak ia keluar. Ia tak peduli meski harus masuk tanpa izin. Bularas sedang duduk santai di ruang tamu, membaca majalah fashion. Aura berdiri di ambang pintu. Napasnya berat, matanya menyala. Ibu batalkan surat nikahku tanpa izinku? Tanya Aura tanpa basa-basi. Bularas meletakkan majalahnya dengan tenang. Iya. Aku yang batalkan. Dan aku akan lakukan lagi kalau kamu tetap keras kepala. Aura mendekat. Itu bukan hak ibu. Anak yang tidak tahu diri juga tidak punya hak menikah membawa aib ke keluarganya. Aib? Menikahi orang baik itu aib. Orang baik itu bukan ukuran. Kalau dia miskin, kamu yang akan menderita. Dan aku tidak akan biarkan anakku hidup di bawah standar keluarganya. Aura menatap ibunya lama, lalu berkata pelan tapi tegas. Kalau ibu takut aku hidup susah, seharusnya ibu mendukungku memilih orang yang jujur. Bukan justru menghalangi dan menghancurkan aku. Bularas tertawa pendek. Kamu pikir cinta bisa beli rumah? Bayar listrik? Beli susu anak nanti? Ibu pikir uang bisa beli kesetiaan? Beli kedamaian? Beli rasa aman di rumah tangga? Untuk pertama kalinya, suara Aura lebih tinggi dari ibunya.
Tapi yang paling menyakitkan, Bularas hanya tersenyum sinis. Kau akan mengerti suatu hari nanti, katanya. Dan saat itu terjadi, kamu akan berterima kasih karena aku sudah mencegah kehancuranmu. Aura menatap ibunya penuh luka. Tidak, Bu. Hari aku menikah dengan cinta yang ibu sebut kehancuran, itulah hari aku bebas dari racun yang ibu tanam seumur hidupku. Aura keluar dari rumah itu tanpa air mata. Tapi bukan karena tak sakit. Karena rasa sakitnya sudah mati rasa. Ia kembali ke apartemen Dinda, lalu duduk di pojok kamar, memeluk dirinya sendiri. Dinda masuk beberapa menit kemudian. Aura. Aura mengangkat wajahnya perlahan. Ibu batalkan surat nikahku. Pakai kekuasaan dan koneksi. Dinda tertegun. Kamu serius? Aura mengangguk. Semuanya dibatalkan. Gedung, catering, KUA, semuanya. Terus sekarang, aku nggak tahu. Di tempat lain, Raka berdiri di depan pintu KUA. Ia datang untuk mencoba klarifikasi langsung, tapi hasilnya nihil. Dokumen Aura dan dirinya sudah resmi dibekukan. Sambil menatap berkas-berkasnya yang tak lagi valid, Raka merasa pahit. Ia bukan lelaki yang gampang menyerah. Tapi hari ini, ia merasa seolah dunia mengatakan, kamu memang bukan untuk Aura. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai percaya itu. Malam itu, Aura duduk sendiri di balkon. Raka tidak menghubunginya. Ia tahu, Raka butuh waktu. Tapi hatinya terasa kosong, seakan semuanya perlahan menjauh. Ia membuka folder di laptopnya. Semua rancangan pernikahan, daftar tamu, gaun yang sudah hampir jadi. Semua kini tidak berarti. Aura mematikan laptopnya dan menatap ke langit. Lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Kalau cinta harus selalu kalah oleh uang, maka mungkin aku tidak pantas punya cinta. Dan malam itu, ia menangis dalam diam. Untuk cinta yang dikorbankan. Untuk luka yang dalam. Dan untuk pernikahan yang bahkan tak sempat dilaksanakan. 3 minggu berlalu sejak pembatalan pernikahan itu. Tidak ada pesta, tidak ada akad, tidak ada hari bahagia. Hanya keheningan yang panjang, dan luka yang pelan-pelan menetap seperti bekas luka bakar. Aura kembali bekerja di agensi kreatif tempat ia menjadi manajer. Di kantor, wajahnya tetap terlihat rapi, make up tipis, senyum sopan di setiap rapat. Tapi sorot matanya kehilangan cahaya. Setiap orang yang mengenalnya tahu, Aura berubah. Sore itu, Aura duduk sendirian di kafe dekat kantornya. Ia menatap layar laptop, mencoba menyelesaikan presentasi untuk klien besar. Tapi pikirannya tak bisa fokus. Ia teringat kembali saat Raka memintanya menikah di warung kecil itu, dengan mata penuh harapan, dan tangan yang gemetar saat memakaikan cincin. Sekarang, semuanya hanya kenangan. Bahkan cincin itu pun sudah ia simpan di laci terdalam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor baru. Halo, Aura. Ini Bu Sulastri, pemilik salon tempat kamu pesan rias pengantin. Maaf, kami baru bisa kembalikan uang DP minggu depan. Terima kasih atas pengertiannya. Aura membacanya pelan, lalu tersenyum pahit. Bahkan salon pun sudah angkat tangan dari impian yang belum sempat terjadi. Dinda memperhatikannya dari seberang meja. Kamu harus ngobrol sama seseorang, kata Dinda lembut. Aku sedang bicara denganmu, jawab Aura singkat, mencoba tersenyum. Kamu tahu maksudku, Ra. Kamu simpan semuanya sendiri. Enggak baik. Aura menghela napas. Apa yang harus aku ceritain? Kalau aku dipaksa berhenti mencintai? Kalau ibuku sendiri yang bunuh hariku? Kamu harus bicara dengan Raka. Aura menunduk. Dia juga udah hilang. Raka memang seperti ditelan bumi.
Sejak pembatalan pernikahan itu, Aura hanya menerima satu pesan singkat darinya. Maaf, aku butuh waktu. Tidak ada kabar lagi. Tidak ada suara. Tidak ada kejelasan. Dan itu menyakitkan lebih dari apapun. Karena ditinggal oleh cinta. Rasanya seperti kehilangan rumah padahal kita belum sempat pindah. Aura memutuskan memulai hidup barunya sendiri. Ia mencari apartemen kecil yang cukup terjangkau dengan gajinya. Dengan sisa tabungan yang seharusnya untuk pernikahan, ia membeli kasur baru, rice cooker, dan satu meja kerja. Semuanya sederhana, tapi ini miliknya. Ia ingin menata ulang hidupnya, tanpa ibu, tanpa Raka, hanya dirinya sendiri. Namun, seperti luka dalam yang belum kering, semua masih terasa perih. Di malam-malam sepi, ia sering menatap dinding kosong sambil bertanya dalam hati, apakah aku egois karena memilih cinta? Atau bodoh karena mengharapkannya bisa melindungiku dari keluarga sendiri? Suatu hari, Aura mendapat undangan pernikahan dari salah satu rekan kerja. Saat membaca nama pengantin, matanya langsung berkaca-kaca. Bukan karena ia iri, tapi karena ia sadar hidup tetap berjalan untuk semua orang, kecuali dirinya. Ia datang ke pesta itu dengan senyum palsu, menerima ucapan basa-basi dari teman-teman kantor yang tidak tahu kisah sebenarnya. Sampai sekarang belum nikah juga. Aura, kamu picky banget sih. Jangan lama-lama, nanti keburu expired. Aura hanya tertawa kecil, seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia berteriak, kalian gak tahu apa-apa. Suatu malam, ia iseng membuka media sosial. Ia mengetik nama, Raka Prayoga. Tak ada aktivitas baru, tidak ada unggahan. Bahkan profilnya tampak seperti mati suri. Aura sempat berpikir, mungkin Raka benar-benar menyerah. Mungkin ia benar-benar pergi. Dan ia pun bersiap untuk menjalani hidup tanpa jawaban, tanpa penjelasan. Namun ia tidak tahu, di sisi kota yang berbeda, Raka berdiri di depan bangunan tua yang baru ia sewa. Bekas gudang kecil itu akan ia sulap menjadi bengkel mandiri. Setelah menjual satu-satunya motor kesayangannya dan menarik semua tabungan, ia bertekad bangkit. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Dan diam-diam, untuk membuktikan kepada satu nama di hatinya, Aura. Minggu pagi itu, Jakarta terasa lengang. Aura duduk di jendela apartemennya, menyesap kopi yang sudah dingin. Ia sudah terbiasa sendiri sekarang. Tidak ada Raka, tidak ada ibu, hanya dirinya dan sunyi. Tapi hari itu, sesuatu berubah. Dinda datang membawa satu nama dan satu kebenaran. Aura, kata Dinda, setelah mereka selesai sarapan, aku perlu kasih tahu sesuatu. Aura menatap sahabatnya dengan alis terangkat. Kamu serius banget? Dinda menarik napas dalam. Aku nemuin sesuatu soal Raka. Aura diam. Jantungnya berdetak pelan. Ia pura-pura tenang, tapi tangannya refleks meremas gelas kopi. Aku ke tempat kerjaan lama dia, bengkel itu, lanjut Dinda. Aku penasaran kenapa dia ngilang begitu aja. Dan ternyata, dia nggak pergi karena nyerah. Dia pergi karena dipaksa. Aura menatap Dinda, matanya membulat. Maksudmu? Ibumu, Bu Laras. Dia datang langsung ke tempat kerja Raka. Ngancam dia. Bilang kalau dia terus sama kamu, hidup kamu akan hancur. Katanya dia akan buat kamu dipecat dari kantor. Dia ancam akan ganggu semua kehidupan kamu, termasuk rekan bisnismu dan keluargamu. Aura merasa napasnya tercekat. Dari mana kamu tahu semua ini? Aku ketemu Pak Gino, kepala montir di bengkel tempat Raka dulu kerja. Dia cerita semuanya. Aura berdiri perlahan.
Jadi, Raka nggak pernah ninggalin aku. Dinda mengangguk. Dia menjauh karena ngerasa itu satu-satunya cara buat melindungi kamu. Aura terduduk kembali. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar. Sedih, bingung. Semuanya bercampur. Ia mengingat semua malam yang ia habiskan sendiri, berpikir Raka pergi karena tak mencintainya cukup dalam. Semua tuduhan yang diam-diam ia simpan untuk lelaki itu. Ternyata salah. Ternyata cinta itu masih ada, tapi dihancurkan oleh tangan yang seharusnya melindunginya. Beberapa jam kemudian, Aura memberanikan diri menelepon nomor lama Raka. Tidak aktif. Ia coba mengirim pesan. Tidak centang dua. Namun ada satu nama yang bisa ia tuju. Pak Gino. Setelah menghubungi nomor yang diberikan Dinda, Aura mendapat alamat bengkel baru milik Raka. Hari sudah mulai gelap saat Aura tiba di sana. Bengkel kecil itu tampak masih belum sepenuhnya selesai direnovasi. Tapi di balik pagar, ada satu sosok yang sedang menata mesin tua dengan tangan berminyak. "Raka?" panggil Aura pelan. Raka menoleh. Wajahnya seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berdiri kaku beberapa detik sebelum perlahan mendekat. "Aura." Aura hampir menangis melihatnya. Raka tampak lebih kurus, lebih lelah, tapi matanya masih hangat seperti dulu. "Aku tahu semuanya," kata Aura. Raka menghela napas panjang. "Aku nggak mau kamu tahu dengan cara seperti ini." "Kenapa kamu nggak cerita?" Suara Aura bergetar. "Karena aku takut. Takut kamu makin menderita karena aku. Ibumu, dia benar-benar serius mau menghancurkan hidupmu kalau kita tetap bersama." Aura mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Dan kamu pikir aku nggak cukup kuat untuk lawan semua itu?" Raka menunduk. "Waktu itu, aku pikir aku bukan siapa-siapa. Nggak punya cukup kekuatan buat jaga kamu. Aku nggak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jujur. Bertahan." Raka menatap Aura dalam diam. "Aku terluka, Rak. Tapi sekarang aku tahu, kamu juga terluka. Dan kita sama-sama dijadikan korban oleh orang yang seharusnya mencintai kita." Hening beberapa saat. Lalu, Raka berkata pelan, "Aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu." Aura tersenyum. "Akhirnya, setelah sekian lama, sekarang saatnya kita sama-sama sembuh," bisiknya. Malam itu, mereka duduk di bangku tua di depan bengkel. Tidak saling menyentuh, tidak juga berjanji apa-apa. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, keduanya merasa rumah itu bukan tempat. Rumah adalah seseorang. Dan rumah itu masih ada di hadapan mereka. Bularas menatap foto Aura yang terpajang di meja kerja rumahnya. Potret anak perempuannya yang sedang tersenyum di hari wisuda. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Aura pergi dari rumah. Dan sejak itu, rumah yang dulunya penuh suara kini sunyi. Ia berpura-pura sibuk. Rapat dengan komunitas sosialita, arisan, hingga ke salon setiap sore. Tapi setiap malam, saat sunyi merayap, Bularas mulai mendengar suaranya sendiri, dan rasa bersalah yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang keluarga. Pak Heri, suaminya, baru saja masuk kamar lebih dulu. Di tangannya, Bularas menggenggam surat undangan pernikahan anak sahabatnya. Ia membaca nama calon pengantin dan membandingkannya dengan Aura. Anak itu menikah dengan duda pemilik restoran yang jauh lebih tua, tapi kaya. Pilihan yang baik, pikir Bularas. Tapi hatinya berbisik, kalau Aura menikah dengan Raka, apakah itu pilihan buruk hanya karena dia tidak kaya? Ia memejamkan mata. Suara pertengkaran terakhirnya dengan Aura kembali menggema di kepala. "Mama tidak akan izinkan kamu menikah dengan orang miskin. Mama pikir harga dirimu lebih rendah dari dompetnya. Dan kini,
Anaknya benar-benar pergi. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dari hatinya. Pagi harinya, Bularas pergi ke toko sayur langganannya. Di sana, ia bertemu dengan Bu Marni, tetangga lama yang dulu sering ngobrol dengannya. "Bularas, kabarnya Aura sekarang sukses ya? Saya lihat di sosial media, dia jadi pembicara acara kampus. Hebat anak ibu." Bularas hanya mengangguk, tersenyum tipis. Tapi di dalam, hatinya mencelos. Aura tidak pernah cerita apa-apa padanya lagi. Bahkan saat berhasil, bahkan saat berdiri di panggung, ia memilih diam. Dia menjauh bukan karena sibuk, pikir Bularas, tapi karena aku sendiri yang usir dia dari hidupku. Suatu sore, Bularas memberanikan diri menelepon Aura. Nada sambung terdengar. Sekali, dua kali, sampai akhirnya. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Silakan tinggalkan pesan setelah nada berikut ini." Bularas menutup telepon sebelum nada berbunyi. Tangannya gemetar. Ia tak pernah merasa seberani dan setakut ini dalam waktu bersamaan. Ia belum siap mendengar suara Aura. Belum siap mendengar luka yang ia torehkan sendiri. Beberapa hari kemudian, ia mendapat kabar dari tetangganya bahwa Raka membuka bengkel baru, tak jauh dari kompleks tempat suaminya dulu sering servis mobil. Diam-diam, Bularas menyuruh supirnya melewati jalan itu. Dan saat ia melihat sosok lelaki itu dari kejauhan, dengan seragam kerja, tangan penuh oli, tapi mata penuh semangat, ia tahu bahwa penilaiannya selama ini salah. Dia bukan orang gagal, batinnya. Dia hanya belum kaya. Tapi ia lupa, kebahagiaan anaknya tidak pernah ditentukan dari rekening siapapun. Malam itu, Bularas menulis surat. Tangannya gemetar. Tapi ia ingin mencoba. Meski terlambat. Meski mungkin ditolak. "Aura sayang. Mama tahu, kamu kecewa. Bahkan mungkin membenci Mama. Tapi Mama tidak pernah berhenti mencintaimu. Bahkan ketika Mama terlalu keras dan buta oleh gengsi. Jika kamu bersedia mendengar, Mama ingin bicara. Tidak untuk memaksa, tapi untuk meminta maaf. Sebagai seorang ibu yang telah gagal mengerti apa arti cinta yang kamu perjuangkan. Maafkan Mama." Ia tidak tahu apakah surat itu akan sampai. Tapi untuk pertama kalinya, Bularas meletakkan gengsi dan ego di bawah demi satu hal yang selama ini ia abaikan, kebahagiaan anaknya sendiri. Raka berdiri di depan kaca kecil di sudut bengkelnya yang kini sudah lebih rapi. Seragam kerjanya bersih, rambut disisir rapi, dan di tangannya ia membawa map tipis berisi proposal kerjasama dengan sebuah perusahaan jasa logistik besar. Hari ini penting, tapi bukan karena pertemuan bisnis. Hari ini, ia memutuskan untuk kembali ke hidup Aura. Bukan sebagai lelaki yang dulu diminta pergi, tapi sebagai lelaki yang memilih bertahan dan membuktikan. 2 bulan terakhir adalah titik balik dalam hidup Raka. Setelah mundur dari hubungan dengan Aura karena tekanan Bularas, ia terpuruk. Tapi kemudian ia sadar, jika ia terus hidup dalam bayang-bayang penolakan, maka ia membenarkan anggapan orang-orang yang menilainya rendah. Ia mulai membangun ulang. Bengkelnya, yang semula hanya sepetak tempat servis motor, kini mulai menerima mobil dan kendaraan perusahaan. Ia bekerja siang malam, belajar manajemen keuangan dari teman kampusnya, dan mulai merekrut 2 pegawai baru. "Kalau aku ingin menjadi kepala keluarga yang baik, aku harus mulai dari diriku sendiri," pikir Raka. Hari itu, ia mengunjungi gedung tempat Aura biasa bekerja. Ia tidak tahu apakah Aura masih di sana, tapi ia membawa satu tekad. Bertemu, bukan untuk memaksa kembali, tapi untuk memperlihatkan bahwa ia tidak lari dari luka, melainkan tumbuh bersamanya. Sebelum ia sempat masuk ke lobi, seseorang memanggilnya. "Raka." Ia menoleh. Aura berdiri di bawah pohon kecil dekat pagar, memakai blus putih sederhana,
rambut diikat setengah. Wajahnya terkejut, tapi bukan karena tidak ingin melihatnya. Justru sebaliknya. "Kamu ngapain di sini?" tanyanya pelan, mendekat. "Aku nyari kamu." Aura tersenyum, samar. "Berarti kita saling cari, ya?" Mereka tertawa kecil, canggung, tapi hangat. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di kafe kecil di seberang gedung. Raka membuka mapnya dan menunjukkan proposal bisnis yang sedang ia jalani. Aura membacanya dengan teliti. "Kamu serius ya soal semua ini?" katanya. "Aku belajar banyak. Bukan cuma soal usaha, tapi soal harga diri. Dulu aku pikir aku melindungi kamu dengan pergi, tapi ternyata aku malah menyakiti kamu lebih dalam." Aura menatapnya dalam. "Kamu tidak sendirian, Rak. Aku juga salah. Aku terlalu mengharapkan kamu bisa hadapi ibuku sendirian, padahal itu bukan beban kamu sendiri." Hening sejenak. Lalu Raka berkata, "Aku nggak datang ke sini untuk minta balikan. Aku cuma mau kamu tahu bahwa aku sudah berdiri lagi. Kalau suatu saat kamu masih punya ruang buat aku akan selalu siap." Aura tersenyum. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu tahu nggak?" katanya, pelan. "Aku sudah maafin kamu bahkan sebelum aku tahu alasannya. Tapi saat tahu alasanmu, aku makin yakin kita belum selesai." Sore itu, saat mereka berpisah, Aura menyentuh lengan Raka dan berkata, "Kita pelan-pelan ya. Aku nggak mau terburu-buru, tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu lagi." Raka mengangguk. "Kali ini, aku di sini. Dan aku nggak akan pergi tanpa berjuang." Malamnya, Aura menerima surat dari ibunya. Ia belum membukanya. Belum sekarang. Tapi ia sudah siap. Karena kali ini, Aura tahu, hidupnya bukan lagi tentang restu yang dipaksakan, tapi tentang cinta yang diperjuangkan. Dan Raka kembali, bukan sebagai orang miskin yang dianggap beban, tapi sebagai lelaki yang punya harga diri, luka yang sudah sembuh, dan cinta yang tidak pernah pudar. Hari Minggu pagi itu, udara Jakarta terasa sedikit lebih sejuk dari biasanya. Aura duduk di meja makan rumah sahabatnya, Dinda, sambil menatap amplop berisi surat dari ibunya yang belum ia buka. Tangannya menggenggam secangkir teh, tapi matanya tak lepas dari amplop itu. "Buka aja, Ra," kata Dinda pelan, duduk di seberangnya. Aura mengangguk pelan. Lalu dengan satu helaan napas panjang, ia membuka surat itu. "Aura sayang, Mama tahu, tak ada surat yang bisa menghapus luka. Tapi Mama menulis ini karena Mama tak tahu lagi bagaimana bicara tanpa membuatmu semakin sakit. Maafkan Mama. Bukan karena Mama ingin kamu kembali menurut, tapi karena Mama sadar, aku yang terlalu buta untuk melihat hatimu, terlalu sibuk menjaga gengsi sampai lupa bahwa kamu hanya ingin bahagia. Jika kamu mau bertemu, Mama akan sangat bersyukur. Tapi jika tidak, Mama akan tetap mencintaimu dari jauh." Mata Aura mulai berkaca-kaca. Ia meletakkan surat itu, memejamkan mata sejenak. Ia tahu waktunya sudah tiba. Hari itu juga, Aura menghubungi ibunya. "Mama, kita ketemu." "Ya, tapi kali ini, aku mau kita bicara sebagai dua orang dewasa. Bukan ibu dan anak. Bukan orang yang berkuasa dan orang yang diatur. Tapi dua manusia yang sama-sama pernah salah." Dan Bularas, di seberang telepon, hanya mampu menjawab pelan, "Iya, Nak, Mama siap." 2 hari kemudian, mereka bertemu di rumah keluarga Aura. Raka juga hadir, atas permintaan Aura sendiri. Saat Raka masuk, Bularas menegang. Tapi lelaki itu menyapa sopan, tidak dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan. Aura duduk di antara mereka. "Ma," katanya memulai, "hari ini aku nggak mau berdebat.
Aku cuma mau mama tahu, aku tahu semuanya. Bularas menunduk. Aku tahu mama yang nyuruh Raka menjauh. Aku tahu semua yang mama katakan ke keluargaku. Dan aku tahu, itu semua bukan karena mama benci aku, tapi karena mama takut. Takut aku nggak hidup sesuai harapan mama. Air mata mulai mengalir dari mata Bularas. Perlahan, diam-diam. Aku maafkan itu. Tapi aku juga ingin mama tahu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tahu siapa yang bisa bahagiain aku. Aku yang milih Raka. Dan aku nggak akan biarkan siapapun tentukan hidupku lagi. Bahkan mama. Suasana hening. Raka menatap Bularas dan berkata tenang. Saya tidak datang untuk rebut Aura dari ibu. Saya datang untuk berdiri sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Saya tahu ibu tidak percaya saya bisa bahagiakan Aura. Tapi beri saya waktu. Kalau ibu ingin lihat saya gagal, saya akan buktikan bahwa saya tidak akan menyerah. Tapi kalau ibu ingin Aura bahagia, biarkan saya jadi bagian dari itu. Bularas menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tangis penyesalan yang selama ini ia tahan. Ia merasa malu, terhina oleh egonya sendiri, dan terluka oleh luka yang ia buat sendiri. Maaf. Mama minta maaf. Ucapnya lirih. Mama terlalu keras kepala. Mama cuma takut kehilangan kamu, Aura. Tapi ternyata, malah mama sendiri yang membuat kamu pergi. Aura menatap ibunya. Wajahnya tenang, tapi tidak lagi tunduk. Ia kini bukan anak perempuan yang memohon restu. Ia seorang perempuan dewasa yang memilih dengan sadar. Aku nggak minta mama langsung berubah. Aku juga masih belajar memaafkan. Tapi kalau mama benar-benar mau jadi bagian dari hidupku lagi, lakukan bukan karena takut kehilangan, tapi karena mama percaya aku bisa bahagia dengan pilihanku. Pertemuan itu tidak mengubah semuanya seketika. Tapi itu adalah awal. Awal dari pemulihan. Awal dari membangun ulang hubungan yang pernah rusak karena gengsi dan ambisi. Dan Bularas, untuk pertama kalinya, melihat Raka bukan sebagai lelaki miskin, tapi sebagai lelaki yang tidak menyerah saat seluruh dunia menyuruhnya pergi. Malamnya, Aura dan Raka berjalan keluar dari rumah Bularas. Mereka tidak menggenggam tangan, tapi berjalan berdampingan. Kamu yakin dengan semua ini? Tanya Raka. Aura menatap ke depan. Yakin. Karena kali ini, kita jalan bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. Dan langit malam Jakarta tampak lebih jernih dari biasanya. Sudah hampir 2 bulan sejak pertemuan itu di rumah Bularas. Sejak hari itu, hubungan antara Aura dan ibunya mulai membaik pelan, tidak instan. Tapi yang berubah paling mencolok adalah sikap Aura. Ia tetap mencintai ibunya, tapi kini tidak lagi tunduk. Aura sudah belajar. Maaf tidak selalu berarti kembali seperti semula. Dan itu yang ia jalani sekarang. Memilih untuk memaafkan, tapi tidak melupakan luka yang pernah ada. Suatu siang di akhir pekan, Aura duduk di ruang tamu apartemennya yang mungil. Raka datang membawa 2 gelas es kopi susu dan sebungkus kroasang hangat. Dinda titip ini, katanya buat ngerayain ulang bulan kita yang keberapa ya? Tanya Raka sambil menyodorkan bungkusan itu. Aura tertawa kecil. 8. Tapi kita udah kayak kakek nenek yang gak tahu tanggal jadian. Karena kita udah ngelewatin yang lebih berat dari sekadar tanggal. Aura terdiam sejenak. Ia menatap Raka, lalu berkata, "Aku mau bilang sesuatu." Raka meletakkan gelas kopi, bersandar sedikit ke depan. Walau aku udah pelan-pelan berdamai dengan mama, aku tetap nggak bisa lupakan yang dia lakukan. Rasanya, luka itu masih ada. Bukan karena dendam, tapi karena aku gak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Raka mengangguk pelan. Kamu gak harus lupa, Ra. Tapi kamu juga gak harus hidup dengan rasa bersalah.
karena gak bisa memaafkan sepenuhnya. Kadang, luka itu jadi pengingat bahwa kita pernah kuat. Aura menarik napas lega. Sejak pertemuan itu, Bularas memang lebih sering menghubungi Aura. Sesekali mengajak makan, bertanya kabar, dan bahkan datang ke pameran kecil kantor Aura. Tapi Aura masih menjaga jarak. Tidak sejauh dulu, tapi juga tidak seakrab dulu. Baginya, itu pilihan sadar. Dan itu baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Aura diundang ke acara keluarga besar. Biasanya ia akan menolak, tapi kali ini, ia datang. Dan yang mengejutkan, Bularas datang menyambutnya di depan rumah. "Terima kasih udah datang, Nak," ucapnya pelan. Aura tersenyum, tapi tak langsung memeluk. Ia mengangguk, lalu masuk ke rumah bersama Raka. Di dalam, beberapa kerabat menyambut mereka. Ada yang masih melirik Raka dengan mata menilai, tapi banyak juga yang tersenyum, bahkan menepuk bahunya dengan hangat. Aura sadar, perubahan tidak datang sekaligus. Tapi ia juga tahu, ia tak perlu lagi membuktikan apapun. Ia cukup menjadi dirinya sendiri, bersama orang yang ia pilih. Malam itu, setelah acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, Bularas duduk di teras rumah sendirian. Aura menghampirinya. Kali ini, ia yang duduk di sebelah ibunya. "Ma," katanya pelan. "Terima kasih karena udah berusaha berubah." Bularas menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Mama masih belajar, Ra. Tapi Mama tahu, nggak semua yang rusak bisa utuh lagi. Dan Mama nggak minta semuanya kembali seperti dulu. Mama cuma minta diberi kesempatan ada di sisimu, walau pelan-pelan." Aura menggenggam tangan ibunya. "Kita sama-sama belajar, Ma. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Aku hidup untuk bahagia. Dan kalau Mama mau jadi bagian dari itu, aku akan izinkan, asal Mama datang bukan dengan perintah, tapi dengan cinta." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, mereka duduk berdampingan tanpa perintah, tanpa tekanan. Hanya dua perempuan, ibu dan anak, yang sama-sama belajar menjadi manusia yang lebih utuh. Dan Raka, dari jauh, melihat semuanya dengan senyum tenang. Ia tidak ingin mengambil peran apapun dalam drama keluarga itu. Tapi ia tahu, cinta kadang tumbuh paling kuat setelah melewati badai yang hampir memisahkan. Matahari pagi menyinari pelataran rumah mungil bergaya klasik di sudut selatan Jakarta. Di halaman yang tak terlalu luas itu, kursi-kursi putih telah tersusun rapi, dihiasi bunga segar dan pita berwarna hangat. Tidak ada gaun mewah, tidak ada undangan 1000 tamu. Tapi di sana, ada keheningan yang damai, dan ketulusan yang nyata. Hari itu, Aura dan Raka akan menikah. Untuk kedua kalinya. Bukan pernikahan yang sama, bukan momen yang diulang, tapi momen baru, di fase baru, setelah luka-luka lama berhasil dijahit bersama. Aura berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya sederhana berwarna krem. Ia tak memakai mahkota atau riasan berlebihan. Wajahnya tenang, matanya penuh makna. Dinda berdiri di belakangnya, tersenyum bangga. "Dulu kamu sempat bilang gak mau nikah sama Raka lagi," ucap Dinda. Aura tersenyum tipis. "Dulu aku belum sembuh. Sekarang aku tahu, cinta itu bukan soal sekali jalan, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat kita rapuh." Dinda memeluk sahabatnya pelan. "Kamu sudah sampai di titik ini karena kamu berani, Ra. Berani kehilangan, berani memilih, dan berani memaafkan." Aura mengangguk. Hari itu bukan hanya soal cinta, tapi tentang kemenangan, atas rasa takut, atas gengsi keluarga, dan atas luka yang lama disimpan. Di sisi lain halaman, Raka mengenakan setelan jas sederhana. Ia tidak gugup, tapi matanya berkaca-kaca saat melihat Aura melangkah perlahan mendekatinya.
Tak ada alunan musik mewah, hanya suara burung dan gumaman doa para tamu terdekat, sahabat, beberapa keluarga yang mendukung, dan Bu Laras. Ia duduk di barisan belakang. Tidak sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai ibu pengantin, tapi sebagai seseorang yang telah belajar melepaskan ego demi melihat anaknya bahagia. Saat mata Aura dan ibunya bertemu, Bu Laras tersenyum. Ia tidak melambai, tidak menangis keras, hanya mengangguk, sebagai bentuk restu tanpa paksaan. Dan Aura membalas senyuman itu, bukan dengan air mata, tapi dengan kedewasaan. Ijab kabul berjalan hikmat. Hanya dalam satu tarikan napas, Raka mengucapkan kalimat yang selama ini tertahan oleh banyak hal, penolakan, tekanan, bahkan rasa tidak pantas. Saya terima nikahnya Aura binti Ahmad. Selesai. Mereka resmi menjadi suami istri. Setelah acara sederhana itu, Aura dan Raka duduk berdampingan di bangku taman kecil di belakang rumah. "Kamu bahagia?" tanya Raka pelan, menatap istrinya. Aura menoleh, tersenyum. "Bahagia, tapi bukan karena aku menikah. Aku bahagia karena aku memilih pernikahan ini dengan sadar. Bukan karena disuruh, bukan karena harus, tapi karena aku mau." Raka menggenggam tangannya. "Dan aku bersyukur kamu mau setelah semua yang terjadi." Aura menghela napas panjang. "Kita pernah hampir hilang, Rak. Tapi ternyata, yang kita butuhkan bukan orang tua yang setuju, bukan masyarakat yang memuji. Cukup keberanian untuk memilih satu sama lain." Mereka berdua terdiam, memandang langit biru yang cerah. Di kejauhan, Bu Laras berjalan pelan menuju mereka. Ia berdiri beberapa langkah di depan Aura dan Raka, lalu berkata lirih, "Terima kasih sudah mengizinkan Mama hadir, meski bukan sebagai siapa-siapa." Aura berdiri, menghampiri ibunya, lalu memeluknya. "Mama akan selalu jadi ibuku, tapi kali ini, izinkan aku jadi diriku sendiri." Hari itu ditutup dengan makan siang sederhana, tawa kecil, dan foto bersama yang tak terlalu rapi. Tapi Aura tahu, foto itu adalah potret dari perjalanan panjang, dari luka menuju pemahaman, dari penolakan menuju penerimaan. Dan pernikahan ini bukan tentang seberapa besar pesta yang digelar, tapi tentang seberapa dalam cinta diuji dan tetap bertahan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.